فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qawluhu wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Dan mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, menganggap lebih baik orang-orang para sahabat yang berinfak sebelum terjadinya al-fath wa huwa sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang yang berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah ini lebih afdal, dan juga orang-orang yang berperang sebelum sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ala man anfaqa min ba'du wa qatal, lebih diutamakan, dianggap lebih baik daripada orang yang berinfak dan berperang setelah sulhul Hudaybiyah. Qala rahimahullah, dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sama di antara kalian. Siapa kalian ini? Para sahabat. Saat ayat ini turun, kaliannya adalah para sahabat. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum terjadinya fath, sebelum terjadinya sulhul Hudaybiyah. Kalau pakai definisi dan tafsirnya Syekhul Islam, yang dimaksud dengan fath di sini adalah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa qatal, dan orang-orang yang berperang sebelumnya. Ulaika a'zamu darajatan, mereka itu lebih besar kedudukannya, minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang yang berinfak dan yang berperang setelah fath, setelah sulhul Hudaybiyah. Wa kullan wa'adallahu al-husna, tapi tetap kedua-duanya Allah janjikan dengan surga, baik yang berperang dan berjihad sebelum sulhul Hudaybiyah atau yang berjihad dan berperang dan berinfak setelah sulhul Hudaybiyah. Wa kullan wa'adallahul husna, semuanya tetap Allah janjikan dapat apa ini? Surga. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda, keutamanya berbeda-beda. Lebih utama yang sebelum sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Falladzina anfaqu wa qatalu qabla sulhul Hudaybiyah afdal minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Maka orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah itu lebih afdal daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Wa kana sulhul Hudaybiyah fi sanati sadisah minal hijrah, dan perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 setelah hijrah, fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah. Falladzina aslamu qabla dzalika wa anfaqu wa qatalu afdal minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Maka orang-orang yang masuk Islam sebelumnya dan berinfak dan berperang itu lebih afdal daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelahnya. Fa idza qala qail, kalau ada yang bertanya, kaifa na'rifu dzalik? Bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana kita bisa membedakan, mengetahui mana yang sebelum sulhul Hudaybiyah dan mana yang setelah sulhul Hudaybiyah? Siapa-siapa saja sahabat yang masuk Islam sebelum sulhul Hudaybiyah dan mana yang setelah sulhul Hudaybiyah? Fal jawabu anna dzalika yu'rafu bi tarikhi islamihim. Jawabannya adalah hal itu diketahui dari sejarah keislaman mereka. Ka'an narji'a ilal isabah fi tamyizis sahabah. Seperti kita kembali kepada kitab yang berjudul Al-Isabah dalam pembedaan atau keterangan tentang para sahabat, pembeda-bedaan ini siapa, ini sefulan, ini sefulan.
Ibnu Hajar, karangan Ibnu Hajar, beliau punya kitab khusus tentang biografi para sahabat, namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Au Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, atau Isti'ab tentang biografinya para sahabat Ibnu Abdul Bar, karangan Ibnu Abdul Bar, dan au ghairi dzalika minal kutubil mu'allafah fi sahabah, atau kitab-kitab yang lain yang dikarang khusus tentang siapa ini? Sahabat. Di sana kita lihat nanti akan disebutkan kapan dia masuk apa ini? Islam. Sehingga tinggal dicocokkan saja dengan terjadinya apa ini? Perjanjian Hudaybiyah. Kapan? Pada tahun ke-6 pada bulan apa ini? Zulqa'dah. Maka yang sebelumnya, tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima, maka ini termasuk yang apa ini? Berjihad dan berperang dan berinfak sebelum apa? Sulhul Hudaybiyah. Yang katanya masuk Islam setelah itu, berarti dia masuk apa ini? Masuk yang setelah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga cara mengetahuinya kembali kepada buku-buku yang dikarang khusus tentang siapa ini biografi para sahabat. Wa yu'rafu anna hadza aslama min qabl aw aslama min ba'du. Maka diketahui dari sana bahwasanya yang ini masuk Islam sebelumnya, yang ini masuk Islam setelahnya. Nah, wa qaulul mu'allif, adapun ucapan mu'allif, wa huwa sulhul Hudaybiyah, dan yang dimaksud dengan fath adalah perjanjian Hudaybiyah. Hadza ahadul qaulaini fil ayah wa huwa sahih. Ini adalah salah satu dari dua pendapat tentang ayat ini. Dan ini adalah pendapat yang benar. Bahwasanya yang dimaksud dengan fath di sini adalah bukan penaklukan kota Makkah. Yang dimaksudkan adalah apa ini? Perjanjian Hudaybiyah. Wa daliluhu, dalilnya adalah qissatu Khalid ma'a Abdurrahman Ibnu Auf, adalah kisah tentang Khalid Ibnu Walid yang kemarin dan Abdurrahman bin Auf. Wa qaulul Bara Ibnu Azib, dan juga dalilnya adalah ucapan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhum. Apa katanya? Ta'udduna antumul fath Makkah, kalian menganggap bahwasanya yang dimaksud dengan fath penaklukan adalah kemenangan, adalah penaklukan kota Makkah. Wa qad kana fathu Makkah fathan, dan memang iya bahwasanya fathu Makkah adalah dianggap sebagai apa ini? Fath juga. Itu memang betul ya. Itu termasuk penaklukan dan kemenangan besar juga. Wa nahnu na'uddul fath bai'atar ridwan yaumal Hudaybiyah. Sementara kami menganggap yang dimaksud dengan fath kemenangan adalah bai'atur ridwan pada hari Hudaybiyah. Ketika para sahabat berbaiat di bawah pohon untuk ikut berjihad bersama dengan Rasul apapun yang terjadi sampai mati. Ketika mereka janji setia untuk jihad bersama dengan Rasul SAW. Karena saat itu, saat perjanjian Hudaybiyah, nah, muncul isu bahwasannya Utsman apa ini? Terbunuh. Ini ceritanya perjanjian Hudaybiyah itu ketika Rasul dan para sahabat ingin umroh. Ingin umroh datang dari Madinah bersama dengan para sahabat sekitar 1000-an orang. Ternyata sampai Makkah dilarang oleh siapa ini? Orang-orang Quraisy. Maka diutuslah Utsman untuk negosiasi ke Makkah. Masuk ke Makkah hanya Utsman sendiri. Para sahabat yang lain nunggu di luar apa ini? Di luar Makkah. Maka sampailah terjadi kesepakatan bahwasanya boleh umroh tapi tahun depan. Nggak ada tahun ini, nggak bisa. Silakan pulang tahun ini. Tahun kapan? Depan. Itu pun dengan apa? Dengan tanpa membawa senjata. Senjatanya hanya di dalam tempatnya saja. Nggak boleh sambil menghunus senjata. Senjata ditinggal. Nah, maka sebelum Utsman keluar dari Makkah, maka berhembus isu berita bahwasanya apa ini? Utsman di dalam apa ini? Terbunuh. Bahwasanya Utsman apa ini? Utsman sendirian masuk. Paham ya? Maka saat itulah Rasulullah SAW meminta baiat dari siapa ini? Dari para sahabat yang saat itu apa ini? Bersama dengan beliau. Dan semuanya berbaiat di bawah apa ini? Pohon. Semuanya berbaiat dan posisi baiatnya saat itu di bawah apa ini? Pohon. Itulah yang Allah ceritakan dalam surat tersebut. Nah, Rawahul Bukhari, hadisnya adalah riwayat Bukhari. Sehingga para sahabat menganggap yang dimaksud dengan fath, kemenangan besar itu adalah ketika apa ini? Sulhul Hudaybiyah. Dan memang ya, dari sisi strategi penyebaran Islam ini juga termasuk kemenangan yang besar. Dikarenakan saat itu ketika terjadinya Sulhul Hudaybiyah, ini kedua-duanya saling gencatan senjata. Tidak boleh saling menyerang. Sehingga kaum muslimin saat itu mendapatkan kebebasan yang selapang-lapangnya untuk mengajarkan dan menyebarkan apa ini?
menyebarkan Islam tanpa adanya apa ini? Tanpa adanya gangguan. Paham ya? Sehingga ini yang alasan kenapa perjanjian Hudaybiyah dianggap sebagai apa ini? Kemenangan bagi siapa ini? Bagi kaum muslimin. Paham ya? Dilihat dari sisi manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan adanya perjanjian itu. Karena tidak boleh saling apa ini? Saling perang saat itu. Nah, meskipun akhirnya dibatalkan perjanjian tersebut oleh orang-orang Quraisy. Nah, sehingga saat itu bebas sebebas-bebasnya. Yang ingin bergabung dengan kubu Quraisy silahkan bergabung. Yang ingin bergabung dengan kubu Muhammad silahkan apa ini? Bergabung. Ya orang makin bebas. Sehingga banyak dari kaum muslim, dari orang-orang Arab itu yang masuk bergabung dengan siapa ini? Dengan pasukannya kaum muslimin saat itu. Nah, wakil al-muradu Fathah Makkah. Ada yang lagi mengatakan yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Yang dimaksud dengan kemenangan adalah penaklukan kota Makkah. Wa huwa qaulu katsirin minal mufassirin. Dan ini adalah pendapat banyak dari ahli tafsir au aktsarihim. Atau bahkan ini pendapat kebanyakan apa ini ahli tafsir. Pendapatnya jumhur ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan kemenangan yang dimaksud di situ yang mana orang yang berinfak sebelumnya itu lebih utama dan lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang apa ini? Yang setelahnya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota apa ini? Makkah. Nah, wallahu a'lam. Intinya ada dua pendapat yang dimaksud dengan Fath. Yang pertama mengatakan Fathu Makkah yang dimaksud adalah apa? Perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Yang pendapat yang lain mengatakan, dan ini pendapatnya kebanyakan ahli tafsir, adalah ini adalah yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah setelah Sulhul Hudaybiyah. Nah, qauluhu setelah batalnya perjanjian apa ini? Hudaybiyah, maka Rasul pun sudah tidak ada lagi perjanjian damai. Rasul pun menyerang siapa ini? Menyerang kota Makkah. Nah, saat itu ada satu suku yang bergabung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Rasul, kemudian diserang oleh suku yang bergabung dengan siapa ini? Orang-orang Quraisy. Sehingga itu dianggap oleh Rasul sebagai pembatalan apa ini? Kesepakatan. Maka Rasul pun menyiapkan pasukan untuk menyerang apa ini? Menyerang Makkah. Itulah yang terjadi nantinya apa ini? Fathu Makkah. Paham ya? Sehingga dua kejadian itu pun punya korelasi. Paham ya? Dari sisi historisnya, dari sisi sejarahnya. Nah, qauluhu, ucapan beliau, wa yuqaddimun al-muhajirina 'alal ansar. Ahlu sunnah juga mendahulukan orang-orang muhajirin daripada ansar. Kan tadi pembahasannya keyakinan ahlu sunnah itu para sahabat itu bertingkat dari sisi keutamaannya. Ini sisi-sisi pembedaan mereka. Bahwasanya yang tadi apa? Yang sebelum Fath itu lebih utama daripada yang setelah Fath. Dan juga orang-orang muhajirin lebih afdal daripada orang-orang apa ini? Ansar. Nah, al-muhajirun, yang dimaksud dengan muhajirun, humul ladzina hajaru ilal Madinah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla fathi Makkah. Mereka adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah. Harus ada itunya. Harus sebelum terjadinya Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah nggak ada lagi yang namanya apa? Hijrah. Karena Makkah sudah jadi negeri apa? Islam. Paham ya? Kenapa dikatakan sebelum terjadinya Fathu Makkah? Karena setelah terjadi Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah dari mana ini? Dari Makkah. Karena Makkah telah menjadi darul Islam, telah menjadi negeri Islam. Paham ya? Nah, sehingga orang-orang yang hijrah ke Madinah, ini yang dimaksud dengan siapa ini? Orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah di zaman Nabi sebelum terjadinya Fathu Makkah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Wal ansar, adapun ansar, humul ladzina hajaru ilaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Mereka adalah orang-orang yang Nabi hijrah kepada mereka di Madinah. Tempat yang dituju, orang-orang yang dituju, itulah namanya orang apa? Orang Ansar. Nah, wa ahlu sunnati yuqaddimunal muhajirina 'alal ansar. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendahulukan orang-orang muhajirin daripada orang Ansar. Mereka menganggap muhajirin lebih afdal, lebih utama daripada orang-orang Ansar. Kenapa? Li'annal muhajirina jama'u bainal hijrah wan nusrah. Alasannya karena Abdurrahman. Karena orang-orang muhajirin itu menggabungkan dua keutamaan. Mereka menggabungkan hijrah dan pembelaan. Mereka punya hijrah, mereka punya nusrah. Pembelaan kepada siapa? Nabi SAW. Ansar kan artinya membela. Memang betul mereka pembelanya Rasul. Tapi bukan berarti muhajirin tidak apa ini? Membela. Bahkan mereka lebih dahulu membela siapa ini? Membela Rasul, sehingga mereka punya dua keutamaan.
Mereka hijrah, meninggalkan negerinya dan pindah ke negeri apa ini? Negeri yang baru yang sama sekali belum mereka pernah ke sana. Kemudian mereka juga melakukan apa ini? Nusrah. Mereka memberikan pertolongan dan pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Islam. Sehingga mereka punya hijrah dan mereka punya nusrah. Wal ansar atau bin nusrah faqat. Sementara orang ansar cuma memberikan apa ini? Nusrah saja, pembelaan dan pertolongan saja. Mereka kan nggak ikut apa ini? Hijrah. Orang mereka kampung mereka itu. Nah, ini alasannya kenapa orang-orang muhajirin lebih utama daripada orang-orang ansar. Orang muhajirin punya apa? Hijrah dan punya nusrah. Sementara orang-orang ansar hanya punya apa? Nusrah saja. Ansar, nusrah. Nah, fal muhajirun taraku ahlahum wa amwalahum. Orang-orang muhajirin mereka meninggalkan keluarga mereka dan meninggalkan harta-harta mereka yang nggak bisa dibawa, ladang mereka, rumah mereka kan nggak mungkin dibawa, pindahan kemana ke Madinah, harus mau nggak mau ditinggal demi Allah Subhanahu Wa Taala ditinggal. Sehingga ini pengorbanan lebih yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin. Nah, wataraku autanahum dan mereka meninggalkan kampung-kampung halaman mereka. Wa kharaju ila ardin hum fiha ghuraba dan mereka meninggalkan negeri dan mereka pindah keluar ke negeri yang dimana mereka menjadi orang-orang terasing, menjadi orang asing, bukan orang sini. Nah, bukan orang Madinah, bukan orang setempat. Wal ansar kullu dzalika hijratan ilallahi wa rasulihi wa nusratan lillahi wa rasulihi. Semua itu mereka lakukan dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan dalam rangka membela Allah dan Rasulnya. Wal ansar, sementara orang-orang ansar, atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi biladihim. Maka mereka didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri mereka. Mereka yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan mereka menolong dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka annahum mana'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum. Dan tidak diragukan bahwasanya mereka akan mencegah dari beliau apa-apa yang mereka cegah dari anak-anak mereka dari bahaya. Bagaimana mereka menjauhkan kemudaratan dan bahaya dari anak-anak mereka, begitulah mereka akan memperlakukan siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Mana'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum. Mereka menjaga Nabi SAW dari apa-apa yang mereka menjaga siapa ini? Anak-anak mereka. Wa nisa'ahum dan dari yang mereka menjaganya istri-istri mereka. Mereka ingin jauhkan apa dari istri mereka, begitulah yang akan mereka lakukan kepada siapa ini? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu taqdimil muhajirin dan dalil mendahulukan orang-orang muhajirin adalah tadi alasannya. Sekarang apanya? Dalilnya. Alasannya karena apa tadi? Orang muhajirin menggabungkan antara hijrah dengan nusrah. Sementara orang-orang ansar hanya memiliki apa ini? Nusrah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Faqaddamal muhajirina alal ansar. Maka di dalam ayat itu Allah mendahulukan penyebutan muhajirin daripada apa? Ansar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mana yang didulukan? Penyebutan muhajirin. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah 117. Kata Allah, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi SAW dan orang-orang muhajirin. Faqaddamal muhajirin, maka Allah juga mendahulukan orang-orang muhajirin. Wa qauluhu fil fai', dan juga ucapan Allah dalam pembagian fai'. Fai' itu harta perang, harta yang didapat dari perang tanpa perlawanan. Hartanya tinggal pergi oleh musuh. Ini namanya fai'. Kalau yang dengan kekerasan mendapatkannya maka namanya ghanimah. Kalau yang ditinggal hartanya oleh musuh, kamu datang udah kosong. Kamu hanya mendapati harta-harta yang mereka tinggalkan. Itu namanya harta fai'. Nah,
ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Yang kalian dapatkan dari harta fai, kalian sama sekali tidak mengerahkan apa ini? Kuda-kuda kalian dan pasukan kalian dan kendaraan kalian yang enggak ada perang. Paham ya? Itu dalam surat Al-Hasyr. Ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khaili wala rikab. Hanya saja Allah SWT yang menguasakan dan memenangkan Rasulnya atas orang-orang yang Allah kehendaki. Itu namanya harta apa? Fai. Untuk siapa harta fai ini? Allah sebutkan pembagiannya dalam surat Al-Hasyr. Nah, lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim. Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka telah dikeluarkan, diusir dari kampung halaman mereka. Summa qala. Kemudian untuk siapa lagi? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan untuk orang-orang yang telah menyiapkan negeri mereka dan keimanan mereka sebelumnya. Untuk menyambut siapa ini? Saudara mereka, orang-orang apa? Muhajir. Mereka buka negeri mereka, mereka buka selebar-lebarnya untuk menyambut dan memberi tempat bagi saudara mereka. Dua golongan Allah sebutkan di situ. Baru kemudian golongan yang ketiga, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, intinya ketika menyebutkan pembagian harta fai, yang pertama kali disebutkan adalah siapa? Orang-orang muhajirin. Panjang. Sehingga ini salah satu atau salah dua kan, bukan salah satu ini. Salah dua perbedaan atau alasan untuk membedakan tingkatan-tingkatan para sahabat. Yang pertama apa? Salah satu. Salah itu cuma satu saja. Salah satunya adalah, ini salah berapa? Salah dua. Orang dua disebutkan. Yang pertama apa? Faktornya apa? Faktor waktu yang masuk Islam dan berperang dan berinfak sebelum apa? Fath. Entah itu Fathu Makkah yang dimaksud atau apa? Sulhul Hudaybiyah. Ini lebih afdal daripada yang masuk Islam dan berinfak dan berjihad setelah apa ini? Setelah Fath. Entah mana yang dimaksud Fathnya sesuai dengan khilaf yang telah kita sebutkan. Yang kedua faktor pembedanya adalah apa ini? Orang-orang muhajirin ini lebih afdal daripada orang-orang apa ini? Ansor. Alasannya orang muhajirin menggabungkan antara hijrah dengan nusrah, sementara orang-orang Ansar hanya memiliki apa ini? Nusrah. Dalilnya sebagaimana yang telah barusan disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.